Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kali ini warahmatullahi wabarakatuh. kita akan melakukan percakapan coaching alur tirta ya, dengan menggunakan alur tirta dengan saya sendiri sebagai coach dan Ibu Subi sebagai coachingnya. Untuk percakapan yang pertama ini dengan tujuan utamanya yaitu menemukan solusi pada anak yang tidak bersemangat belajar bahasa Indonesia di kelas 4 SD. Baik, Bu Sumi, Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam. kabar nih, Bu Sumi? Alhamdulillah Ibu baik. Semoga Ibu juga begitu. Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Cuma Nih, lagi apa ada yang sedikit. bisa saya bantu nih, Bu Sumi? Ulang. Maaf. Oke. Ya, gitu. Suaranya putus-putus, Bu Ai, maaf. Iya, sebentar, Bu. Iya. Udah, Bu, yang tadi benar. Oke. Bu Sumi, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu Ai. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, saya hari ini lumayan sehat, Bu, walaupun agak sedikit batuk. Hanya saja sedikit problem, Bu. Oh, ada apa nih, Bu? Yang saya bisa bantu? Jika bolehkah kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya juga sedang ada waktu luang nih, Bu. Tapi apa nih ngomong-ngomong yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini nih, Bu? Jadi begini, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya, Bu. Oh, seperti itu tuh. Memangnya ada masalah apa nih? Jadi, ada satu siswa saya yang apabila masuk di Indonesia tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang ia kerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baiklah. Tadi Bu Sumi bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Tapi itu pada pelajaran bahasa Indonesia ya, Bu ya. Iya, Apakah Bu. Ibu sudah menelusurinya? Apa penyebab dari masalah tersebut nih, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut menanyakan penyebab itu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Lalu nih, dari pengamatan Bu Sumi, mengapa anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia tersebut, Bu? Setelah saya melakukan pengamatan, Bu, dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut pelajaran bahasa Indonesia itu teks yang disajikan itu katanya terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu, Bu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan. Oke, nah kira-kira nih Bu, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Sumi harapkan pada murid tersebut? Kalau ditanya soal kondisi ya, Bu, ya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti dengan baik seperti murid-murid yang lain. Dan yang paling penting, saya ingin mereka merasa senang dan termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Meski merasa khawatir jika mereka terus merasa bosan, mereka akan kehilangan minat belajar sama sekali, Bu.
Oh, itu sih sangat wajar sekali ya, Bu. Memang tantangan terbesar adalah bagaimana membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Selain menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mungkin Ibu bisa nih mencoba pendekatan yang lebih personal ya, Bu ya. Misalnya dengan mengajak siswa untuk berbagi cerita atau pengalaman yang berhubungan dengan materi pelajaran. Atau mungkin juga bisa melibatkan mereka proyek kecil yang menarik minat mereka nih. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Saya belum pernah mencoba pendekatan yang lebih personal seperti itu. Mungkin saya bisa meminta mereka untuk membuat komik pendek ya Bu, berdasarkan cerita dalam buku pelajaran. Mereka pasti akan merasa senang kali ya Oh, Bu. tentu Bu, itu sangat mereka sangat, senang sekali dengan hal seperti itu. Selain itu juga kan, Ibu juga bisa mencoba nih dengan menggunakan teknologi ya Bu, seperti aplikasi pembelajaran yang interaktif atau membuat video pendek untuk menjelaskan konsep yang sulit dan anak mudah memahaminya Bu. Betul juga ya Bu, kenapa saya tidak terpikir. Tapi setelah ini saya akan mencoba cari tahu aplikasi apa saja yang bisa Oke. Nah, selain itu pula, Bu, apakah ada nih yang bisa Bu Sumi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut selain dari gagasan yang tadi nih, Bu? Coba, apa nih menurut Ibu selain dari yang tadi? Hmm, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya juga kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu Ai, yang akan saya lakukan ke depannya yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu, dalam pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Wah, baik sekali itu, Bu. Nih, terus apakah, kira-kira nih, metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas Ibu nih, sebelum hal ini terjadi nih, Bu? Apa metode tersebut? Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Bu dengan menyampaikan pesan yang dibaca sesuai cara berantai. Yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik games. Semua pembelajaran hasilnya seluruh siswa terlihat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan Bu. Oke, Bu Sumi nih, selain teks panjang nih, apakah ada hal lain yang membuat siswa tersebut kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia? Mungkin ada gaya belajar tertentu ya yang lebih cocok untuk anak tersebut nih, Bu. Oh iya Bu Ai, saya ingat dia lebih melakukan sesuatu yang aktif seperti bermain game, membuat kerajinan tangan. Saya rasa dia termasuk tipe siswa yang lebih kinestetik kali ya Bu ya. Itu sangat membantu Ibu loh. Kita bisa coba variasikan Bu metode pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur yang lebih aktif Bu. Misalnya kita bisa nih membuat permainan kartu kata atau kuis interaktif yang berkaitan dengan materi bahasa Indonesia Bu. Bagaimana Bu? Masya Allah, itu langkah yang sangat luar biasa baiknya, Bu. Dengan permainan tersebut pula, kita bisa menciptakan sinergi yang kuat untuk mendukung keberhasilan siswa ya, Bu ya. Iya Bu, tentu itu sangat luar biasa. Jika kita rating nih tapi nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu, berapa nih tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik minat belajar murid Bu? Termasuk murid tersebut nih Bu ya. Kalau dikasih rating dengan angka, sepertinya
Ada di angka 8 sampai 9 deh, Bu. Oke, terus, selanjutnya nih, apa nih rencana yang akan Ibu Sumi lakukan dan bagaimana langkah-langkah ke depannya untuk rencana tersebut bisa terrealisasi nih, Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan S-Baking yang sangat menarik, Bu. Seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, Bu, serta mengupdate segala informasi terkait pengajar yang berpihak pada murid. Selain itu juga saya akan membuat permainan kartu kata yang interaktif, Bu, agar tercermin baik dari segi murid maupun segi saya sebagai seorang pendidik, Bu. Ah, itu hebat sekali, Bu, idenya ya. Nah, sekarang nih, coba Ibu, renungkan siapa nih yang bisa membantu Bu Sumi dalam menyusun ataupun, melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut tentunya kepala sekolah, Bu, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya berkomunikasi dengan orang tua siswa, Bu. Oke, hebat. Terus Bu, dari kolaborasi tersebut nih, Ibu kira-kira berapa lama nih Bu Sumi waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya nih, merealisasikan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Pencapaiannya saja yang akan membuat waktu kita lama lah, Bu, karena itu ya kan bukan begitu, Mai. Betul sekali ya, semua tidak ada instan ya, semua harus berproses. Nah, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini nih Bu, rencananya? Rencana tentu saja rencananya secepat mungkin, Bu, setelah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Oke, kemudian nih, Bu Sumi komitmen seperti apa yang akan Bu Sumi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik nih, Bu? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru hebat lainnya, baik itu yang ada di sekolah saya maupun yang ada di luar sekolah. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kompetensi diri saya, Bu, sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu dirindukan oleh anak-anak di kelas saya, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Bu Sumi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan selain dari kepala sekolah yang tadi, Bu nih? Banyak sekali, Bu Ai, yang saya butuhkan sama dari pihak sekolah. Tetapi alhamdulillah saya mendapat dukungan sarana prasarana dan juga moral yang sangat luar biasa sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan siswa. Mereka berikan kepada saya secara konsisten, Bu, dalam menjalaninya. Eee, terus, sekarang nih, rencana itu kan sudah, berjalan dengan lancar. Terus bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang dari tadi sampai detik ini nih, Bu, nih? Bu, saya sangat senang dan merasa terbantu atas diskusi atau perbincangan kita kali ini, Bu. Oh, syukurlah, Bu, alhamdulillah. Kalau begitu, apakah ada hal lain nih yang ingin Ibu Sumi sampaikan pada saya nih pada, perbincangan kita hari ini? Saya rasa cukup, Bu. Banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi permasalahan yang saya terima. Ya, Bu Oke. Aini. Sama-sama, Bu, saya ikut senang bisa mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Bu, ya.
kita bisa terus saling sampai jumpa ya Bu Ai. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu berganti peran kalau sudah Bu. Iya, baik. Baiklah, untuk percakapan coaching kita yang kedua, yang dimana di sini saya sendiri Sumiati dan coachnya Ibu. Adapun untuk atau materi yang akan kami bicarakan yaitu kesulitan membaca pada siswa kelas 1 SD. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Sumiati. Alhamdulillah saya sehat dan semoga juga Ibu demikian ya Bu ya. Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu nih, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Apa yang kita diskusikan pada siang hari ini? Dan kalau saya perasaan Ibu saat Saya ingin berdiskusi nih dengan Ibu dan sejujurnya saya sedikit merasa tegang Bu, ada sedikit tantangan di pekerjaan saya yang membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif nih Bu nih dengan berbincang dengan Ibu. memangnya ada masalah apa Bu? Tentu Bu, saya menghargai kejujuran Ibu. Maka sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada siang hari ini Bu? Iya Bu, ini Bu, di kelas saya kan ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam membaca. Hal tersebut membuat saya merasa kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran Bu. Oh seperti itu Bu Ai. Kalau berdasarkan KBM nih yang Ibu lakukan, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah tersebut Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil dan menanyakan hal apa yang membuat mereka merasa kesulitan dalam membaca. Kalau Ibu seperti itu, jawaban seperti apa anak-anak tersebut? Jadi, berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, ternyata anak-anak tersebut belum terlalu hafal huruf, Bu. Sehingga Belum kesulitan merangkai huruf menjadi kata dan merangkai kata menjadi kalimat. belum terlalu hafal huruf ya Bu? Iya, Lalu setelah Ibu mengetahui permasalahannya seperti itu, kondisi seperti apa yang Ibu harapkan pada anak-anak tersebut? tentu saja saya mengharapkan anak-anak tersebut hafal huruf, Bu, sehingga mereka mampu menulis apa yang mereka ucapkan ataupun mengucapkan apa yang mereka tulis. Sehingga saya tidak merasa kesulitan dalam menyampaikan pelajaran dan mereka pun bisa merasa percaya diri saat belajar karena mereka mempunyai kemampuan, sama seperti rekan-rekan yang lainnya. Kalau seperti itu keadaannya, apakah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Ada Bu, di antaranya saya membuat program pembelajaran membaca yang lebih menarik seperti menggunakan puzzle kata huruf, kartu hewan, berdasarkan huruf alfabet, juga belajar dengan suku kata Bu. Itu upaya yang sudah pernah Ibu lakukan ya? Kalau begitu, adakah metode lain yang pernah Ibu lakukan juga di dalam kelas dan berhasil? Ada Bu, yaitu dengan metode Carshot Bu. Oke, Ibu sudah menggunakan metode Carshot ya, Bu. Jika Ibu rating nih dari angka 1 sampai angka 10, menurut Ibu berapa tingkat
tersebut untuk membantu permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Beragam sih Bu, tapi menurut saya kalau dirata-ratakan metode tersebut bisa mendapatkan nilai 7 Bu. Oke Bu Ai, berarti kita udah tahu ya permasalahannya yaitu siswa belum hafal huruf. Jika disimak dari kata-kata Ibu tadi, adakah rencana yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa-siswa Ibu yang mengalami tersebut? Dan jika ada, bagaimana nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Pertama nih, yang saya akan lakukan adalah segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan, diselingi juga dengan ice breaking yang menarik, seperti menyusun kata dari potongan-potongan huruf, serta mencari referensi lain terkait cara mengatasi kesulitan membaca siswa, Bu. Metode yang akan Ibu lakukan lumayan membutuhkan persiapan yang matang ya Bu. Jika nih saya boleh bertanya, siapa yang Ibu dalam merencanakan atau melaksanakan rancangan tersebut Bu? Tentu yang akan membantu saya dalam menyusun dan menjalankan rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga warga sekolah lainnya, Bu, termasuk orang tua ya, Bu. Luar biasa Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk berkolaborasi baik itu dengan sejawat maupun dengan orang tua siswa hal yang akan Ibu lakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira nih saya yang pertama akan mengadakan dulu pertemuan rutin untuk membahas perkembangan peserta didik dan rencana yang sudah disusun akan saya laksanakan pada minggu depan, Bu. Mengingat rencana tersebut kan membutuhkan waktu dan juga memerlukan bahan ajar demi tercapainya capaian pembelajaran yang diharapkan, Bu. Ternyata sekali ya Bu. Nah, kalau begitu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan Ibu harapan yaitu tercapainya tujuan pembelajaran? Tentu saja yang pertama saya akan konsisten ya Bu ya, dengan terus-menerus belajar serta mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah, guna meningkatkan kemampuan saya sebagai fasilitator di dalam kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar siswa, serta sesuai dengan minat dan bakat siswa Bu. Untuk melakukan hal tersebut, adakah dukungan yang Ibu perlukan dari pihak yang lain? Banyak sekali Bu, dukungan yang saya butuhkan, misalnya dukungan dari keluarga, sekolah yang meliputi pimpinan, rekan sejawat, sarana dan prasarana sehingga apa yang saya rencanakan tersebut berjalan dengan baik. Ibu, nih setelah kita berdiskusi panjang lebar dari pertama kita memulai percakapan gugup. Nah, sekarang setelah bercerita bagaimana Bu Ani. Iya Bu. Nah, setelah kita berdiskusi panjang lebar dari pertama kita mulai percakapan, Bu Ai merasa gugup. Nah, sekarang setelah Bu Ai bercerita dari apa yang sedang Bu Ai keluhkan atau Bu Ai rasakan, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Sekarang Bu, saya merasa lebih lega ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktu dan ilmu yang Ibu berikan. Sehingga saya menjadi lebih lega dengan bercerita dengan Ibu. Yang saya harapkan ini menjadi awal langkah baik buat saya dalam menghadapi kesulitan yang saya hadapi selama ini. Sama-sama Bu Ai. Oh iya Bu Ai, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ingin tanyakan lagi terhadap saya?
Saya rasa sudah cukup, Bu. Alhamdulillah nih sudah terjawab, semua keraguan dalam diri saya. Terima kasih ya, Bu, banyak sudah meluangkan waktu dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, saya senang bisa berdiskusi dengan Bu Ai dan bisa menjadi teman berbicara Bu Ai. Semoga bisa meringankan sedikit beban yang Bu Ai rasakan serta semoga apa yang Bu Ai rencanakan bisa tercapai sesuai yang Bu Ai harapkan. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih sekali ya, Bu, karena ini saya bisa merasakan lega, senang, dan juga terbantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ai, semoga kita selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Bu Sumiati, Bu Ai sudah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.